Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Salsabila Rahmawati dengan NIM 2151357 dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan berceramah tentang istiqomah. Para kaum hadirin musliman yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas curhat rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Para kaum muslimin yang berbahagia, apakah kalian tahu apa itu istiqomah? Istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi kehidupan umat dan bangsa. Menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia, suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela. Kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umatnya akan dihantui oleh sifat hasad, dengki, dan akan terjadinya perpecahan. Sebaliknya, jika istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya, orang yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Bahkan mereka akan membimbing orang yang akan tersesat ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah berasal dari kata luzum ta'atillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah merupakan orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang mewajibkan dan meninggalkan apa yang dilarangkan. Orang yang berhasil menjalani istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mendapatkan surganya sebagai tempat di akhiratnya nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Fussilat ayat 30 dengan arti, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turutkan kepada mereka yang mengatakannya. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Marilah kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman terus berubah, musim terus berganti, waktu terus berlalu, mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan, walaupun hanya sementara, maka dari itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri dengan berupaya meraih kebaikan di dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Lantas bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan cara senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan satu-satunya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdir yang Allah telah berikan tetapan bisa kita perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Allah Ta'ala pernah berfirman, artinya, ya Rob, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Nya
dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat 8. Lantas, alasan kita berdoa buat apa? Karena Allah memiliki hati manusia. Allah yang membolak-balikan hati kita. Dalam hadis Rasulullah SAW dengan artinya, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikan sekehendaknya dalam hadis riwayat Muslim nomor 2654. Yang kedua, selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mengapa harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh? Karena teman memiliki pengaruh besar kepada kehidupan kita. Sebab kita lebih banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. Jika temannya selalu berbuat keburukan, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus dan terpengaruhi oleh keburukannya. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbaik kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintahnya dan kewajibannya, maka secara otomatis pun kita akan ikut dan terpengaruhinya oleh kebaikannya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mix olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Tetapi, jika berteman dengan orang pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu yang hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Yang terakhir merupakan perbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, apalagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih begitu pentingnya? Karena jika seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disadari dengan ilmu pengetahuan, maka akan tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah. Seseorang yang ingin istiqomah di jalan Allah, sudah pasti ia memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memahami sifat-sifatnya atau memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Para hadirin kaum musliman yang berbahagia, demikianlah ceramah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.